Kerajaan Gotalo. 1. Asal-usul Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo terbagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Kerajaan Gotalo pada awalnya di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, dan lain-lain. Dengan berbagai cara, baik damai atau pemaksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada abad ke-14. Tuan Urungbainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, Tupa Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi 2 setelah masa pemerintahan Tonatang Kalopi pada abad ke-15. Hal ini disebabkan oleh perang saudara antara 2 putra Tonangkata Lopi, Batara Goa dan Karaeng Loe Serio yang saling berebut tahta. Setelah tahta tersebut mendirikan kerajaan Talo, selama bertahun-tahun 2 kerajaan ini tidak pernah damai. Akhirnya, Raja Daeng Mantare Karaeng Tuma Parisi, Kalona dari Goa membuat perjanjian dengan Talo, kesepakatan 2 raja tetapi 1 rakyat pada tahun 1565. Yang artinya kedua kerajaan tidak boleh saling melawan ataupun bermusuhan. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Talo. Kerajaan Gotalo bermula dari 9 kelompok masyarakat bernama 9 Bendera atau Bate Salapang yang memutuskan untuk menentukan pemerintahnya. Kala itu masyarakat membentuk pemimpin dari luar komunitas yang sekiranya mampu bersikap adil serta menyatakan 9 kelompok tersebut. 2. Nama-nama raja dari Kerajaan Gotalo. Berikut adalah nama-nama dari Kerajaan Gotalo. 1. Daeng Mantare Karaeng Tuma Parisi, Kalona. 2. Manriwagau Daeng Boto Karaeng Lakiung Tuni Palangga. 3. Taji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Bate. 5. Tepung Karaeng Daeng Parabung Tunai Palosu. 6. Sultan Alauddin I. 7. Sultan Maliku Said. 8. Sultan Hasanuddin. 9. Sultan Amir Hamzah. 10. Sultan Muhammad Ali. 11. Sultan Abdul Jalil. 12. Sultan Ismail. 13. Sultan Najamuddin. 14. Sultan Sirajudin. 15. Sultan Abdul Kudus. 16. Sultan Abdul Cair. 17. Sultan Zainuddin. 18. Sultan Abdul Hadi. 19. Sultan Abdul Rauf. 20. Sultan Muhammad Zainal Abidin. 21. Sultan Abdul Qadir Aidin. 22. Sultan Muhammad Idris. 23. Sultan Muhammad Utsmain. 24. Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. 25. Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin. 26. Sultan Alauddin II. 27. Andi Kumala Andi Ijo yang sekarang menjabat sampai sekarang. 3. Masa kejayaan Kerajaan Gotalo. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gotalo berhasil mencapai puncak emasnya, yaitu menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan wilayah timur. Dan beliau juga menunjukkan perhatiannya kepada pengembangan budaya Islam dan pendidikan. Sayangnya, VOC menguasai wilayah tersebut dan keberatan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC membuat peperangan pun terjadi. Sayangnya, VOC terlalu kuat karena sering mengadu domba kepada kerajaan-kerajaan lain untuk bisa mengalahkan kerajaan dari kerajaannya dimiliki Sultan Hasanuddin. 4. Sistem pemerintahan, ekonomi, sosial budaya Kerajaan Gotalo. Sistem pemerintahan Kerajaan Gotalo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Kerajaan Goa dan Perdana Menterinya dipilih dari garis keturunan Kerajaan Talo. Kehidupan sosial Kerajaan Goa Talo bagian politik berkembang sangat pesat karena pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, masa pemerintahannya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan masyarakat. Kehidupan ekonomi di Makassar berkembang sangat pesat karena letaknya yang strategis, memiliki pelabuhan yang banyak, yang sering disinggahi oleh para pedagang asing. Kehidupan sosial dan budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat mematuhi adat-adat istiadat mereka yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya lain yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar ini dikenal dengan nama pinisi.
Masa keruntuhan Kerajaan Gorontalo. Pada saat VOC berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Kerajaan Gorontalo, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan cara meminta bantuan dari pasukan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi, akan tetapi VOC terlalu kuat sehingga menambah pasukan mereka terus-menerus. Alhasil, Kerajaan Gorontalo pun kalah pada tahun 1667 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya. Contoh-contoh peninggalan Kerajaan Gorontalo: 1. Bala Lompoa. 2. Benteng Sombaopu. 3. Benteng Rotterdam. 4. Masjid Tua Katangka. 5. Kompleks Pemakaman Raja Goa dan Talo. 6. Istana Tamalate.